Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi Kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah membinakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon kesembuhan Allah bagi Bapak Julius Adi Palapa yang akan menjalani operasi. Semoga Allah memberkati seluruh rencana dan seluruh persiapan untuk Bapak Julius sehingga ia kembali mengalami kesembuhan dan kesehatan. Juga mohon kebahagiaan kekal bagi Ibu Maria Theresia Ong Kuen Hiu Nio yang telah meninggal dunia. Mohon kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi Mami Regina Haryanti. Semoga ia mengalami hidup bersama Allah dalam kerajaan surga. Semoga mulutku bernyanyi dan memuji Engkau, dan bibirku bersorak bermada kepadamu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Dalam kitab Para Rasul yang akan kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan wakil-wakil dari Antioquia bersama dengan Barnabas, Paulus berangkat ke Yerusalem untuk melakukan konsili para rasul. Dan konsili ketika itu disebut dengan konsili 50 Masehi. Pokok yang dibicarakan adalah mengenai sunat. Sunat bukan pertama-tama untuk keselamatan, tetapi yang menjadi dasar keselamatan bagi kita pertama-tama adalah mengenal Allah. Yesus dalam Injil mengundang atau mengajar kita untuk tidak saja mengenal Allah, tetapi bersatu dengan Allah, karena Allah adalah sumber keselamatan kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang pokok anggur sejati, dan kamilah ranting-rantingnya. Semoga kami selalu tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah baik yang melimpah. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang di tempat-tempat mereka, di tempat yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Baik, pengantar ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya buahnya lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal Allah atau undangan Yesus untuk tinggal di dalam Allah ibarat tautan atau kesatuan antara ranting dan pokok yang tidak bisa dipisahkan. Hal yang menarik dari tautan atau kesatuan itu, pertama adalah ada dua jenis ranting. Ranting yang kering dan ranting yang berbuah. Yang kering ini dipotong kemudian dibakar, sedangkan yang berbuah ini dibersihkan supaya diharapkan akan bertumbuh, berkembang subur dan menghasilkan buah yang melimpah. Kesatuan dengan Allah atau hidup di dalam Allah diharapkan untuk menghasilkan buah yang berlimpah ruah. Dan hal kedua yang menarik adalah kalau kita bertanya apa sih alat pembersih supaya ranting yang masih berbuah ini akan tetap bersih, dia tidak kering tetapi tetap menghasilkan buah. Alat pembersih itu adalah firman, perintah Tuhan atau sabda Tuhan. Dalam kitab kebijaksanaan, sabda Tuhan itu ibarat pedang yang bermata dua yang sangat tajam. Firman yang kita baca, yang kita dengar, kita lihat dari contoh Yesus itu sebenarnya sangat tajam untuk terus membersihkan diri kita keluar dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kesalahan, supaya buah rahmat yang sudah ada di dalam diri kita itu semakin menghasilkan keselamatan. Mungkin pesan untuk keluarga-keluarga yang di rumah selama masa pandemi tinggal bersama anggota-anggota keluarga. Nah, ini juga mungkin sabda Tuhan hari ini meneguhkan bahwa banyak kekurangan, banyak kehilangan pekerjaan atau macam-macam aspek hidup lain, tetapi ada nilai yang perlu disadari di sana adalah tinggal bersama bukan hanya sebatas anggota keluarga, tetapi anggota-anggota keluarga itu adalah anggota-anggota tubuh mistik Yesus.
Sabda Allah pasti hidup di dalam diri mereka, dan mereka juga membantu untuk pembersihan supaya anggota-anggota keluarga hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan dan semakin menghasilkan buah yang melimpah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta satu umat Allah yang kudus. Allah Bapa sang pemilik kebun anggur, berkenanlah menerima persembahan ini. Semoga perayaan syukur ini semakin menyatukan kami dengan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. segera kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala yang sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu." Dan bersama Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mengatakan bahasa saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dalam perjamuan kudus ini, kami tinggal dalam Yesus Putra-Mu. Semoga kami semakin mampu mewartakan kebaikan di tengah kehidupan yang beragam, hingga kami diperkenankan mengalami hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, dan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberkati
dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih